إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dalam keadaan kita melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh rangkaian kebaikan yang kita lakukan dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang saya muliakan, kajian singkat pada siang hari ini masih terkait dengan perjalanan hidup salah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita telah membaca terkait dengan kehidupan beliau, keutamaan beliau, dan di antara keutamaan dan juga keteladanan dari beliau adalah sikap wara'. Sikap wara', wara' itu artinya berhati-hati dan sikap menjaga diri dari perkara-perkara yang diharapkan, bahkan menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat itu dihindari. Itu termasuk ciri orang yang punya sikap wara'. Syubhat itu yang masih belum jelas statusnya antara halal dan haram, atau yang bercampur halal dan haram. Dan sikap wara' ini merupakan sikap yang menunjukkan kebaikan agama seseorang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairu dinikum al-wara'." Dan sebaik-baik agama atau sebaik-baik cara beragama itu adalah al-wara'. Orang yang beragama dengan menjaga sikap wara', memiliki sikap wara'. Itu tanda kebaikan agama seseorang. Kalau seorang muslim dia selalu hati-hati dalam berbagai macam hal, baik dalam urusan pekerjaan, makanan, pilihan tempat bekerja, pilihan tempat duduk nongkrong. Kalau dia selalu berhati-hati dalam pengertian, dia melihat apakah ini dilarang, ini diperbolehkan. Kalau dia punya sikap seperti itu menunjukkan keimanan, ketakwaan, dan sikap wirai. Ketika mau mengkonsumsi sesuatu, dia pun melihat, memperhatikan apakah ini betul-betul halal. Ketika bekerja, dia betul-betul memastikan bahwa pekerjaannya ini halal. Itu sikap hati-hati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan keteladanan kepada kita dalam persoalan ini. Beliau pernah diberi makanan oleh salah seorang budaknya, ghulam, yang memberi makan beliau. Kemudian beliau makan. Ketika beliau sedang makan, lalu si budak ini mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu makanan yang kamu makan itu adalah makanan yang saya dapatkan dari seseorang
yang membayar saya karena praktek dukun saya pada masa jahiliyah. Jadi saya pada masa jahiliyah itu melakukan praktek perdukunan, dan saya tidak bisa melakukan, dan saya bukan dukun. Saya melakukan praktek perdukunan, kemudian saya diberi imbalan. Salah satu imbalan ini adalah imbalan yang kamu makan ini. Saya ketemu seseorang yang dulu pernah praktek dengan saya. Saya diberi imbalan, dan imbalan ini saya berikan kepada Anda. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui ini makanan hasil dari praktek perdukunan, maka makanan yang masih di mulut ditumpahkan, dan yang sudah masuk ke dalam perut diusahakan untuk dimuntahkan. Dengan cara apa? Beliau memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, bahkan dimasukkan sampai ke kerongkongannya, dengan tujuan agar bisa memuntahkan seluruh makanan yang ada di perutnya. Terus dimasukkan, sampai-sampai orang yang ada di sekitarnya mengatakan, sudah cukup, nanti kamu bisa mati. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan contoh kepada ketika beliau tidak ingin ada satu suap yang masuk ke dalam perut beliau, suapan yang tidak halal. Mungkin kalau kita dalam kondisi seperti itu, ya saya kan tidak tahu, bismillah, tidak apa-apa. Tapi tidak Abu Bakar. Beliau ingin perutnya itu bersih, betul-betul bersih dari barang haram. Ini sikap wirai, sikap wara. Maka dari sini kita bisa ambil keteladanan. Ini kita bisa ambil sikap keteladanan. Bagaimana seorang muslim seharusnya itu betul-betul menjaga dirinya dari perkara-perkara haram atau syubhat. Apa dampak dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita jika makanan tersebut makanan yang diharamkan oleh Allah? Dampaknya apa, Pak? Satu, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang memasukkan makanan yang haram ke dalam mulutnya, makanan yang haram itu bisa bahannya bahan yang haram, atau makanannya halal tapi cara mendapatkannya haram. Seperti apa yang dimakan oleh Abu Bakar. Yang dimakan halal, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut statusnya menjadi makanan yang haram. Dan itu kalau kita masukkan ke dalam perut kita dan kita belum bertaubat kepada Allah, maka yang terjadi Allah tidak akan menerima doa kita. Sekalipun kita dalam kondisi puasa, dalam kondisi sholat, tapi ketika makanan yang masuk kita konsumsi adalah makanan yang haram, maka makanan tersebut akan menghalangi doa kita, dan makanan tersebut akan menghalangi ibadah kita. Maka di sini ma'asyiral muslimin, orang yang ingin selamat hidupnya, hendaknya dia betul-betul memastikan pekerjaannya, memastikan hasil uangnya, memastikan makanan yang dia konsumsi, hendaknya dia pastikan semuanya berasal dari sesuatu yang halal. Ini diantara pelajaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan satu lagi sikap waraknya adalah beliau pernah menangis dengan memegang lisannya sambil berkata, lisan ini yang menyebabkan kita banyak terjerumus ke dalam api neraka. Kita tahu Abu Bakar itu Pak orang yang paling sedikit berbicara dan banyak berzikir. Namun beliau merenung, ketika merenung beliau sampai pada merenungkan hasil dari lisannya. Khawatir lisannya ini ada kata-kata yang terucap yang menyebabkan Abu Bakar dimasukkan ke dalam api neraka. Ini juga keteladanan buat kita. Termasuk sikap warak adalah kita menjaga lisan, kita menjaga ucapan-ucapan kita. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang membuat kita nanti menyesal di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bissawab.
ini yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.